Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini kembali kita merayakan hari yang spesial buat kita orang-orang percaya, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan sebentar kita akan bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan, tapi mari kita akan berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang spesial yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Engkau yang mempedulikan kami, sehingga Engkau Tuhan harus naik ke surga karena kami Tuhan. Kau sediakan berkat yang besar, Engkau yang memiliki janji-janji buat kami, dan sebentar Tuhan kami akan mendengar firman Tuhan. Mari Engkau yang akan mengurapi setiap kami Tuhan, dan kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana-Mu di dalam kehidupan kami ketika Engkau naik ke surga, dan kami boleh melakukan setiap kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan menyambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan terlebih dahulu membaca dari Injil Lukas, pasal yang ke-24, ayat yang ke-50 sampai 53. Judul dari perikop ini, Kenaikan Yesus. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Ayat firman Tuhan memberikan kepada kita satu penjelasan, satu pengertian, dan saya percaya hal ini merupakan salah satu kebanggaan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, karena Yesus yang kita sembah bukan hanya mengasihi kita, bukan hanya mengajar hal-hal yang baik kepada kita, tetapi kita tahu bahwa Yesus mau mati dan juga Dia bangkit dari kematian. Dan kemudian hari ini yang kita rayakan, Dia naik ke surga. Mengapa demikian? Karena memang Tuhan Yesus ini berasal dari surga. Dia adalah penguasa surga. Jadi mari biarlah kita bersama-sama, kita harus percaya, kita harus beriman, dan juga kita harus berserah penuh kepadanya. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu telah menjamin setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus menjamin kehidupan kita itu sampai kita memperoleh kehidupan yang kekal. Ayat yang sering kita pelajari, yang kita terima di dalam Injil Yohanes, pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Kalau kita membaca ulang sejenak ayat ini dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah janji Tuhan yang diberikan kepada kita, merupakan jaminan buat kita bahwa kita orang yang percaya, kelak kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini adalah sebuah peristiwa yang besar. Sebuah peristiwa boleh dikatakan yang luar biasa bagi kita. Sebab Tuhan Yesus naik ke surga itu untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Saya percaya kita semua mengerti apa yang Tuhan sediakan, rumah di sana, tempat bagi kehidupan kita. Kalau kita mengingat ada peristiwa yang kita juga sering dan selalu merayakan, yaitu Natal. Kalau hari Natal juga dirayakan di mana-mana, dan hari Natal itu adalah
kelahiran Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus memberikan penyelamatan bagi kita. Itu suatu hal yang besar. Demikian pula dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini juga sangat berarti dan sangat penting bagi kita. Kalau kita melihat setiap orang, kalau kita bertanya pada akhir kehidupan dari setiap orang, kemana mereka ingin pergi? Pasti ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau ditanya, kelak kamu mau kemana setelah mengakhiri hidup ini? Pasti jawabannya, aku mau masuk ke surga. Saya kepingin masuk ke surga. Dan itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang sudah menyediakan tempat bagi kita. Dia yang memberikan semua yang terbaik buat kita. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, kalau kita membaca di sana, pada ayat yang ketiga khususnya, nanti bisa dibaca mulai ayat 1. Pada ayat yang ketiga saya akan bacakan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah kerinduan Tuhan. Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Dia rindu untuk bersama-sama dengan kita berada di tempat yang sudah disediakan Tuhan di surga di sana. Jadi jaminan yang Tuhan berikan kepada kita itu sungguh besar dan kita tahu sangat penting bagi kehidupan kita. Ada 3 hal penting yang akan saya sampaikan pada peristiwa hari ini, peristiwa hari kenaikan Tuhan kita Yesus ke surga. Kalau tadi kita sudah membaca pada ayat yang ke-50. Yang pertama ini saya menyatakan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati kita. Tadi dikatakan ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Bukankah kalau kita melihat firman Tuhan, kita tahu bahwa selama 3,5 tahun Tuhan Yesus memberkati murid-murid. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kita perlu mengetahui bahwa Dia mau mencurahkan berkat-Nya bukan hanya buat murid-murid, tapi buat kita semua. Buat kita yang ada di dalam dunia ini, Dia mau memberkati kita. Itu sebabnya ayat tadi mengatakan ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Itu sebabnya kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan sediakan buat kita, berkat itu selalu menyertai saya dan saudara. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia tidak meninggalkan kita sendiri, tetapi Dia mau menyediakan berkat buat kita. Dia selalu menyediakan apa yang kita perlukan dengan berkat-berkat yang Tuhan janjikan buat kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita setia kepadanya, maka Dia akan memberkati kita. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, di sana ada sebuah ayat yang bisa kita baca demikian. Injil Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Amin. Nah, inilah pernyataan Tuhan yang dikatakan adalah lebih berguna bagi kita. Ketika Tuhan Yesus itu pergi, berarti Dia naik ke surga. Sebab Dia tidak meninggalkan kita, tapi Dia akan memberikan kepada kita penghibur. Itulah Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Sehingga ketika kita susah, kita ada yang menghibur. Ketika kita membutuhkan pertolongan, ada penolong yang disediakan Tuhan, yaitu Roh Kudus yang senantiasa diberikan kepada kita untuk membantu kita, untuk memimpin kita, untuk menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kita.
supaya dalam kehidupan kita ini benar-benar kita boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Dan sekarang yang kedua, tadi kita juga sudah membaca pada ayat yang ke-52. Saya ambil di sini bagian yang A, dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya. Bagian kedua ini kita harus sujud menyembah kepadanya. Jadi buat kita dengan peristiwa Yesus naik ke surga ini, sudah sepatutnya setiap kita ini harus sujud menyembah. Berarti kita mengakui kemuliaan Tuhan. Berarti ketika kita sujud menyembah kepadanya, kita mengakui kuasanya, kuasa Tuhan yang luar biasa yang disediakan buat kita. Jadi kita harus selalu sujud menyembah kepada Tuhan. Mengapa seringkali kita tidak mengalami atau tidak menikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita? Karena mungkin kita merasa bahwa Tuhan sudah naik ke surga dan kita tidak perlu lagi untuk sujud menyembah kepada Dia. Tetapi melalui ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, mari biar kita mengerti, kita harus sujud menyembah kepada Dia. Dia yang sudah naik ke surga, kita harus selalu mencari Dia dengan sujud menyembah kepadanya. Kita harus menghormati Tuhan, kita harus juga memiliki iman di dalam Yesus Kristus bahwa apa saja yang Dia kerjakan bagi kehidupan kita itu ada kehendak Allah di dalamnya. Kita harus mengerti itu. Jadi jangan sampai kita melewatkan hari-hari kita untuk tidak sujud menyembah kepada Dia. Kita harus datang untuk mencari Dia, menyembah Dia, menghormati Dia. Karena apa yang Tuhan janjikan buat kita, Dia selalu akan menolong kita, Dia akan memberkati kita dan menyediakan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita di dalam dunia ini banyak hal yang seringkali kita cari, banyak hal yang kita butuhkan, tetapi kita tidak mampu. Kadang-kadang kita sudah berusaha dengan kekuatan kita, dengan seluruh kepandaian kita, tetapi kita gagal. Mari biarlah kita akan lebih lagi, bukan mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mau sujud menyembah kepada Dia. Karena segala perkara yang kita dapat, yang kita peroleh itu datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang memberikan apa yang kita perlukan. Dia berjanji, Dia mengirimkan penolong itu buat kita. Sehingga ketika kita tidak mampu, maka Tuhan akan memberikan pertolongan. Melalui Roh Kudus-Nya, Dia akan memberikan kekuatan buat kita, memberikan pertolongan sehingga apa yang kita butuhkan kita bisa mendapatkan dari berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Dan berikutnya kita melihat dari ayat yang ke-52 bagian B yang terakhir tadi dikatakan, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Jadi hidup kita ini penuh dengan sukacita. Ketika bagian yang kedua tadi saya sampaikan, kita harus sujud menyembah kepadanya. Dan apa yang kita perlukan, Tuhan menolong kita, Tuhan memberikan, menyediakan buat kita. Maka kita akan mengalami yang namanya sukacita. Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak menginginkan sukacita itu di dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan sukacita. Kapanpun, dimanapun, kita selalu merindukan sukacita itu ada di dalam kehidupan kita. Meskipun dalam perjalanan hidup kita di dunia ini banyak tantangan, banyak persoalan, ada masalah, ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Mari biarlah kita jangan sampai kita tidak memperhatikan apa yang harus kita kerjakan. Sebagai tanggung jawab yang harus kita kerjakan, harus kita lakukan. Apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan saudara, baik itu dalam rumah tangga, mungkin kita sebagai seorang istri, atau di dalam rumah tangga kita sebagai suami, sebagai anak, dan juga mungkin di dalam pekerjaan kita sebagai pimpinan, atau kita sebagai karyawan, apapun yang kita kerjakan, itu adalah kepercayaan dari Tuhan.
Mari biarlah apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita itu kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kita harus kerjakan dengan sebaik-baiknya. Sebagai seorang istri, kita tahu melalui firman Tuhan apa yang harus kita lakukan. Sebagai seorang suami, ada juga dalam firman Tuhan apa yang harus kita lakukan. Sebagai karyawan, dan semuanya Tuhan memberikan kepada kita, dan itu harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai kita tidak bertanggung jawab di dalam pekerjaan kita. Jangan kita lari dari tanggung jawab kita. Sebab Tuhan Yesus itu yang menjamin segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Dia pasti akan memberkati kita. Ketika kita mungkin menghadapi kesulitan, ketika mengerjakan sesuatu pekerjaan yang kita hadapi, mari biar kita sujud, datang menyembah kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan, kita mohon tuntunan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan memberikan itu kepada kita, sehingga kita dapat melakukan apa yang harus kita selesaikan, apa yang harus kita kerjakan. Dan kita akan menyelesaikan semuanya itu dengan penuh tanggung jawab. Kalau kita menyembah Tuhan dengan benar, kita gunakan waktu kita untuk menyembah Dia, untuk mencari wajah-Nya. Kita tahu tadi Tuhan sudah ketika naik ke surga, Dia sudah mengangkat tangannya. Dia memberkati kita. Jadi kita harus percaya ketika kita datang sujud menyembah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab segala kebutuhan kita. Segala apa yang kita perlukan Dia akan sediakan buat kita. Dan tadi ayat yang kita sudah baca, kita akan mengalami sukacita. Sukacita, meskipun ada kesulitan, tetap sukacita. Meskipun harus melewati mungkin banyak hal yang harus kita jalani untuk meraih sesuatu keberhasilan, di situ ada sukacita yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, biar kita mengerti dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, betapa luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Ketika dalam perjalanan kita di dunia, Tuhan memberkati kita. Bahkan sampai akhir kehidupan kita, Tuhan merindukan kita untuk bersama-sama dengan Dia, untuk kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Dikatakan tadi, di mana aku berada, di situ kamu pun berada. Berarti Tuhan merindukan kita semua. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara, dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, mari biar kita sungguh-sungguh. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita buang waktu kita ini dengan percuma, dengan tidak berarti. Tapi ketika kita memiliki waktu yang senggang, mari biar kita sujud menyembah kepadanya. Kita banyak datang kepada Tuhan dengan menyembah Dia, maka Dia akan memberikan kekuatan bagi kita semua. Saya percaya dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini akan membangkitkan roh kita. Kita akan menjadi semangat kembali, kita akan kembali memiliki gairah untuk kita menyembah Tuhan. Kalau hari-hari yang lalu mungkin kita tidak mengalami pengalaman bersama dengan Yesus, mengalami diberkati oleh Tuhan, saya percaya hari ini ketika kita percaya menerima firman Tuhan dan kita melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, maka saudara akan mengalami pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Saudara akan mengalami hidup diberkati oleh Tuhan dan hidup saudara akan senantiasa bersukacita. Dan inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan bagi kita semua, biar kiranya hari ini boleh lebih lagi kita boleh semangat, kita mendekat kepada Tuhan sekalipun keadaan sampai hari ini kita masih belum bisa datang beribadah di rumah Tuhan. Mari biarlah kita tidak jemu-jemu, kita tidak bosan-bosan untuk kita mengikuti ibadah online ini, sehingga hati kita, iman kita tetap kita memiliki iman kepada Yesus Kristus. Dan Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan kita pasti sebentar lagi akan bisa juga kita akan menyelesaikan hal-hal yang sedang terjadi di dunia ini.
dan kita akan dipulihkan. Kita pasti segera akan berjumpa di dalam ibadah-ibadah seperti sedia kala. Inilah firman Tuhan, dan mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Engkau sudah memberikan firman Tuhan yang indah bagi kami. Kalau hari ini kami boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami boleh mengerti bahwa Engkau memberkati kami. Engkau menyediakan berkat yang besar bagi kami Tuhan. Ketika kami datang sujud menyembah kepada Engkau, maka Engkau memberikan Tuhan apa yang kami perlukan. Engkau mengetahui apa yang kami butuhkan. Dan ketika Engkau memberkati kami, firman-Mu berkata hati kami penuh dengan sukacita. Kami tahu Tuhan rencana-Mu indah buat setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Hari-hari yang ada yang kami lewati sampai pada hari ini Tuhan, kami mau terus Tuhan beriman, percaya, dan berserah penuh hanya kepada Engkau Tuhan. Sebab kami tidak mampu melakukan segala perkara dengan kekuatan kami. Tetapi Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang memberikan pertolongan buat kami, Engkau yang memberikan penghibur itu untuk kami, Roh Kudus yang senantiasa memimpin setiap langkah-langkah hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami percaya ketika kami melakukan kebenaran firman-Mu, maka Tuhan akan menyediakan tempat bagi kami. Tempat yang Kau sediakan buat kami, kami percaya Tuhan sungguh luar biasa. Tempat yang tidak ada, kami tidak pernah melihat di dunia ini. Tempat yang indah, di mana kami akan bersama-sama dengan Engkau pada satu hari kali kelak nanti Tuhan. Kami akan bersama-sama dengan Engkau seperti janji firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah menyelesaikan ibadah kami, dan kami percaya Tuhan, Engkau tetap memelihara kami, menjaga, melindungi kami, dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang menyertai kami. Di tempat pekerjaan Engkau juga menyertai. Di rumah tangga kami Engkau juga menyertai. Bahkan Tuhan kami percaya Engkau melindungi kami dari segala kuasa-kuasa si iblis melalui sakit penyakit yang bisa Tuhan menyerang tubuh kami. Tetapi kami percaya ketika kami sujud datang menyembah kepada Engkau, maka Engkau menghalaukan itu dari kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sangat besar yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi pemerintah negara kami. Biarlah Engkau juga akan memakai Tuhan pimpinan Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, dan semua menteri yang ada. Bahkan semua Tuhan yang bertugas sampai ke daerah-daerah di daerah kami. Engkau juga menyertai mereka, memberkati, dan memberikan hikmat kepada mereka, sehingga kami Tuhan boleh mentaatinya, dan apa yang sedang terjadi, kami percaya Tuhan Engkau akan memakai semua Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami ini untuk menjadi sarana, untuk kami boleh menyelesaikan, untuk kami boleh kembali dipulihkan Tuhan, sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau menyertai kami. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, mari angkat tangan saudara, kita akan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan urapan yang baru dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan selalu menyertai, pekerjaan saudara diberkati, rumah tangga saudara diberikan damai sejahtera dan sukacita. Dan kesehatan saudara diberikan kesehatan yang prima. Terimalah berkat Tuhan mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang menerima berkat berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.